Halo, bertemu kembali bersama saya Timothy. Saya dari Belajar Konseling dan Building Professional Counselor. Kali ini kita akan bahas tentang 3 masalah psikologis yang baru ya dari Gen Z yang akan sering dikonselingkan. Jadi konselor perlu paham menangani klien yang Z ini ya. Jadi kecenderungannya sekarang, apalagi setelah kita melewatin pandemi, terus kemudian kita melewatin suatu new normal baru, itu akan ada masalah psikologis yang baru yang sudah kami tanganin di alumni kelas BPJ. Terus kemudian kita diskusi, kita sharing studi kasus bersama, dan kemudian inilah yang kita kita ingin bagikan. Dan ini merupakan update juga sebenarnya. Nah, yuk kita mulai, karena ini saya buatnya agak panjang dan agak lengkap, dan kita berdasarkan datanya mungkin dari Indonesia nggak seberapa banyak, tapi karena kenapa ya? Karena nanti akan saya jelaskan sambil jalan. Data yang paling lengkap dari luar. Tapi data lengkap dari luar itu kan sudah transparan sekali ya. Kita bisa cek misalnya McKinsey, habis itu dari Departemen Kesehatan atau apapun itu bisa. Kalau dulu kan sulit ya, karena keterbatasan akses internet kan kita bukan informasi. Tapi sekarang datanya lebih gampang, dan gambaran produknya atau gambaran hasilnya nanti juga garis besarnya bisa diterapkan di dalam kita memberikan konseling atau memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Oke, ini saya jelasin dulu ya perbedaannya. Baby boomers itu kelahiran 46 sampai 64, kemudian Gen X 65 sampai 80. Anda kalau ingat, saya nggak tahu ada yang nonton ini usianya kelahiran berapa. Tapi Gen X ini seringkali salah satu pencetusnya adalah Pepsi Cola. Nah, kemudian Gen Y, sekarang Gen Y yang lagi apa ya? Dia lagi ada di kedudukannya lagi dalam industri, dalam pekerjaan. Dia sekarang masih muda dan masih mendominasi di dunia industri. Sekarang mereka baru berkeluarga, anaknya masih belum gede-gede, masih remaja. Gen Z kelahiran 97 2012, dan yang 97 aja sudah dewasa muda seperti itu. Nah, dan mereka inilah yang sering datang ke konselor dan membawa masalah yang kadang-kadang kita nggak bisa, ada ya masalah seperti ini ya, pikiran nggak bisa kita pikirkan, nggak kebayang sih seperti itu. Dan kemudian alfa 2012 sampai nanti jenjangnya biasanya kurang lebih 12 sampai 15 tahun. Mungkin kalau Anda buka beberapa sumber, angkanya itu beda ya. Maksudnya bedanya gini, misal contoh, ada yang ngomong Gen Y itu, Gen Y maksud saya itu 80, di sini 79 seperti itu. Oke lah, kita nggak mempermasalahkan itu ya. Paling mungkin cuma miss sekitar 1 tahun 2 tahun aja. Tapi ini adalah gambarannya. Sebelum baby boomers apa? Namanya the traditional seperti itu. Nah, tradisional ini sebelumnya baby boomers, cuma kita nggak masukin aja ya, sebab yang sekarang masih ada itu baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, dan Alpha. Oke, yuk kita mulai langsung. Ada apa dengan generasi Z? Ini ada sebuah studi kasus yang dilakukan oleh American Psychological Association pada tahun 2018. Judulnya Stress in America, itu menyatakan bahwa 75% Gen Z terlapor penembakan massal sebagai sumber stres yang signifikan bagi mereka. Jadi mereka yang melakukan penembakan massal itu Gen Z. Hal ini tidak mengherankan, sejak 17 Juni 2015 setidaknya 4 orang tewas dalam penembakan massal setiap 47 hari.
The Washington Post juga melaporkan bahwa sejak tahun 2000 telah terjadi penembakan di sekolah-sekolah. 2000 si Gen Z itu masih kecil, tapi paling enggak berita ini bisa diakses sama mereka dan dijadikan contoh. Oh, kalau saya marah mungkin boleh, misalnya contoh, ada seorang anak yang dibesarkan dengan cara pukul. Orang tuanya kalau marah mukul, itu akan memberikan pesan kepada siapa namanya, kepada seorang anak bahwa kalau saya emosi, saya boleh mukul. Maka pada saat dia di sekolah misalnya marah, kalau misalnya dia tidak punya pengendalian diri yang baik, mungkin dia akan pukul orang. Tapi misalnya dia punya pengendalian diri, tahu tata krama, etika, aturan sekolah dia tahu, mungkin dia kemungkinannya dia teriak, pukul bangku, mejanya, atau pukul tembok, atau nendang pintu, apapun seperti itu. Saya pernah kerja di sekolah dan saya mewawancarai orang tua yang anaknya seperti itu, dan iya, orang tua mengakui, iya Pak, ini anak saya pukulin Pak, kalau saya marah saya pukul, seperti itu. Paham ya? Jadi Gen Z itu yang suka nembak-nembak ya, karena di sana kepemilikan senjata izinnya jauh lebih mudah, seperti itu. Ya, ini ada sebuah studi kasus bahwa wow, ini cukup mengerikan. Ini suatu fenomena yang tidak dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Apa sih keunikan mereka? Keunikan mereka itu apa? Konselor perlu paham apa dari Gen Z ini. Banyak kata yang digunakan untuk menggambarkan kelompok anak muda ini. Yang pertama itu komunikator. Jadi mereka itu bagus dalam komunikasi. Mereka bisa menginformasikan, halo guys, saya lagi ada di kota ini bagusnya apa, saya di Jepang, di Korea. Bagus, mereka bisa mengkomunikasikan tentang budaya negara lain dengan bahasa mereka, gaya mereka. Terus informatif sekali, saya suka dengan itu ya. Mereka penegak keadilan. Maksudnya penegak keadilan apa? Contoh, misalnya Anda lihat beberapa kasus di Indonesia, ada orang misalnya ditendang, dipukul atau apa, kemudian direkam, diviralkan. Tujuannya apa? Mereka ingin keadilan terjadi, supaya si pelaku bisa ditangkap, diadili, dan si penderita atau si korban mengalami keadilan. Seperti itu. Fasih teknologi, jelas karena mereka fasih teknologi, mereka komunikator yang baik, dan mereka punya rasa untuk keadilan. Mereka bisa menggunakan yang itu, dan itu sudah kita nikmatin sehari-hari. Di sosmed itu ada seperti itu. Kalau Anda lihat banyak kejadian seperti itu, Anda scroll. Pragmatis. Pragmatisme merupakan, ini pragmatis itu apa? Itu saya berikan ulasan dikit. Merupakan sifat atau ciri seseorang cenderung berpikir praktis. Udahlah, yang cepat aja, yang instan. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka ini hidup, mereka lahir itu pada saat mereka umur 5 tahun, itu teknologinya, gamenya, semuanya sudah beda. Selang 2 tahun kemudian, itu 2012, 14 itu sudah ada Android, sudah mulai booming. Jadi kalau mereka lahir tahun 97, kelas 1 SD itu sudah ada Android. Ya. Sorry, itu kalau mereka SMP maksud saya ya, 97, ya 97, kemudian mereka SMP, Android sudah, internet sudah sangat bagus. Pada saat mereka lahir pun, mereka SD itu akses internet sudah lebih baik di Indonesia. Pertama generasinya BlackBerry dulu, terus kemudian konsol permainan game sudah jauh lebih baik. Seperti itu. Kemudian inovator, ya mereka sering menemukan hal-hal baru, hal-hal mudah, tips and trick. Seperti itu. Mungkin mereka menemukannya sesuatunya tidak original dari pikirannya mereka, tapi mereka melihat beberapa, misalnya ada cara A, cara B, cara C, mereka gabungin, jadilah sesuatu yang baru. Cara yang A, B
dan C ini sudah inovator, mereka inovator A, si inovator B, inovator C, mungkin dari pendahulunya, mungkin Gen Y. Terus mereka bisa gabungkan, kenapa nggak begini aja, lebih simple, lebih singkat. Terus mereka itu pengusaha, entrepreneur. Maksudnya begini, di kepala mereka sebaiknya saya mulai, karena kenapa? Karena sejak mulai tahun eranya 2016 ya mungkin ya, itu mulai ada startup, terus kemudian ada Gojek itu jadi role modelnya mereka, Tokopedia. Wah, kalau saya jadi pengusaha buat kayak begini, modalnya cuma online, kan modalnya tipis. Semuanya saya bisa beli by software, project tinggal dikasihin ke orang, kerjaan by project aja. Terus kemudian mereka cuma tinggal bisa melakukannya, misalnya seperti yang dilakukan oleh Bill Gates. Terus kemudian semuanya dimulai dari garasi lah, intinya seperti itu, Steve Jobs. Terus pengubah dunia yang gigih. Nah, pengubah dunia yang gigih ini karena mereka komunikator, mereka penegak keadilan, ngerti tentang teknologi, pragmatis. Pragmatis itu maunya apa? Maunya cepat. Nah, itu. Nah, dunianya kita sekarang akan ketemu sama orang yang maunya cepat. Nah, karena orang tuh maunya cepat, maka sabarnya agak kurang mungkin. Sehingga penelitian yang sebelumnya yang ngomongin ini itu karena semuanya serba cepat. Dimulai dari industri era ada microwave, masak, ngangetin makanan nggak perlu lama, nggak perlu nunggu kompor, pakai timer 5 menit 10 menit, kemudian fast food masuk, bla bla bla, semuanya serba cepat, instan, mudah, dan di masa mereka lahir semuanya cepat. Paham ya? Saya ngalamin, saya bisa merasakan itu. Saya pernah cerita, salah satu contoh yang favorit yang saya gunakan adalah kalau saya naik tol di Indonesia. Kalau saya sudah naik tol, enak kan, jalannya cepat, tidak ada macet. Tapi begitu masuk jalan yang tidak tol, tiba-tiba ini lama banget, emosi saya mulai naik seperti itu. Biasa cepat, tiba-tiba dihambat karena ada kendaraan besar, ada perbaikan jalan karena macet atau apapun. Ya, mereka adalah sekelompok orang unik yang memiliki tekad yang tak tertandingi untuk mencapai dan menikmati kehidupan yang penuh tujuan. Oke, ini saya tebelin. Ini nanti akan jadi kata kunci di bagian belakang. Ya, konselor perlu paham apa? Konselor perlu paham ini, dan mereka itu sebenarnya ingin menikmati kehidupan yang penuh tujuan. Oke, karakteristik Gen Z, mereka tuh terobsesi dengan orang-orang yang berada di puncak permainannya mereka. Maksudnya gimana? Orang yang ada di top itu akan dilihat, akan dicontoh. Orang-orang seperti misalnya Beyonce, terus keluarga Kardashian atau Jenner. Ya, wah itu kan luar biasa. Apalagi Jenner, dia cuma kekayaannya triliunan, cuma modal sosmed, sosial media. Semua pingin, yang dilihat kan cuma ngomongnya sosmed, tapi timnya ada banyak. Karena dia cantik juga. Terus kemudian LeBron James, Serena Williams, mengapa? Karena mereka nomor 1, dan kita semakin jadi nomor 1 dalam sesuatu. Jadi gini, Gen Z pada saat dia lahir itu bandingannya dengan saya atau dengan para orang tuanya, mereka itu, saya itu mungkin dibandingkan dengan tetangga saya, mungkin, atau teman sekelas saya yang nggak banyak sih. Tapi Gen Z itu bisa dibandingkan atau membandingkan dirinya dengan orang yang mereka nggak kenal, nggak tahu kehidupannya gimana, keluarga gimana, teman aja bukan, yang hidupnya sudah top banget, dan itu buat stres, dan membuat stres, dan kemudian pola hidupnya pragmatis, otomatis emosinya gampang tersulut. Nggak bisa dia marah, nangis, frustasi, kok nggak bisa-bisanya seperti itu. Paham ya? Mereka terobsesi. Kalau di Indonesia mungkin salah satu yang sempat hype untuk anak-anak misalnya Atta Halilintar, seperti itu, masih muda, uangnya banyak, dan beberapa sultan-sultan lainnya lagi. Ya,
Oke. Mereka berfokus pada mode, bagaimana pilihan pakaian mereka membentuk perasaan dan penampilan mereka. Jadi bajunya agak aneh seperti itu. Misal anak saya nggak tahu lagi apa hype-nya, tapi saya melihat ini bajumu kok kayak kulit zebra semua ya. Kemarin baru beli lagi. Ini kok kayak gini lagi? Ya memang ini lagi trennya. Ya sudah gitu loh, karena mereka yang paham trennya, mereka yang in. Saya tidak ada di dalam modenya mereka, mungkin seperti itu. Saya senang baju yang polos seperti itu, tapi mungkin ini lagi in bajunya, jadi tipenya kayak mungkin sekilas saya lihat kayak kulit zebra hitam putih lah, kayak baju model pantai seperti itu. Oke, terus kemudian media sosial telah mengambil alih dan telah menjadi bagian besar dari diri mereka. Hal ini menambah hal positif dan negatif dalam hidup mereka. Jadi gini, media sosial akan memberikan pengaruh, bahkan mengajari, bahkan memberikan contoh, bisa baik bisa buruk kepada mereka. Nah, orang tua kalau misalnya miss sama hal ini, maka Anda bisa tahu anak Anda seakan-akan dididik oleh orang yang nggak kenal, dididik oleh tren atau apapun. Gen Z kansnya seperti itu. Saya punya sepupu adik yang masih Gen Z. Saya tanya, dari mana kamu bisa berpikir seperti itu, dapat info seperti itu? Karena saya kenal orang tuanya masih saudara saya juga. Oh, saya lihatnya dari sini. Coba lihat ini, saya dikirimin linknya. Semua link ngomongnya. Ini yang bilang siapa ini, om tante, bukan orang tua, pasti bukan seperti itu. Tapi link yang menjelaskan kepada saya lihat, iya. Oke. Paham ya? Oke. Berikutnya, karakteristik Gen Z. Sebuah laporan McKinsey. McKinsey ini apa sih? McKinsey ini adalah lembaga survei. Misalnya ada McKinsey dari Indonesia, ada kantornya McKinsey Indonesia. Jadi lembaga survei, kalau ada misalnya pihak asing mau masuk ke Indonesia, dia datang dulu ke McKinsey. McKinsey, saya mau jualan misalnya es krim baru, laku nggak di Indonesia? Nah, McKinsey ini akan survei. Oh, kamu laku, bisa di Indonesia, mau jual harga berapa? Harganya sekian, range harganya, lokasi yang paling cocok di daerah ini aja. Nggak semua Indonesia bisa kamu masukin. Misal seperti itu. Nah, mengatakan bahwa Gen Z, dia ngomongnya search. Kenapa? Misalnya gini ya, ada gitar, pemain gitar itu gitaris, drum, pemainnya drummer. Nah, konsepnya gitu ya, ini bahasanya mereka tidak terdefinisikan. Jadi mereka tuh tidak terdefinisikan. Mereka adalah communaholics, mampu bersahabat melalui apa aja. Anda mau cari temennya semua ada di aplikasi. Anda mau cari komunitas, ada. Prologer, pencetus hal-hal baru, ide-ide baru dan realis. Misalnya, saya beberapa waktu yang lalu, ya sudah juga lama, lihat komunitas ada anak muda perkumpulan gitu ya, senang bersih-bersih selokan, dan itu divideokan. Terus kemudian mereka cerita pengalamannya, ada ular lewat di kaki saya diem aja, tapi ya mereka cuma lewat aja sih, nggak ngapa-ngapain. Serunya seperti apa, model kotoran di got itu seperti apa, mereka lakukan itu. Mereka juga merupakan kekuatan konsumen yang harus diperhitungkan. Ya, mereka punya daya beli cukup boros, tapi dari segi online. Lebih lanjut, McKinsey mengatakan orang-orang muda selalu adalah perwujudan dari semangat masyarakat mereka. Karena itu mereka adalah pengaruh kuat bagi tren dan perilaku yang berlaku. Jadi kalau mau lihat tren dan perilaku baru apa, itu lihatnya ke mereka. Ya. Pengaruh Gen Z sebagai generasi pertama pengguna digital sejati kini memancar keluar. Jadi pengaruhnya benar-benar baru keluar. Anda akan menemukan tren baru yang nggak dipikir, fashion show di tengah jalan lah, terus kosakata baru, lalu entahlah budaya-budaya baru yang mereka mungkin ciptakan, mereka gabungkan dari punya luar sama kebudayaan lokal. Itulah mereka. Nah, berikutnya,
Fakta Genset. Nah, Institut Kesehatan Mental Nasional Mental Health Clinic dari Los Angeles melaporkan bahwa tahun 2017 diperkirakan 3,2 juta remaja berusia 12 hingga 17 tahun di Amerika memiliki setidaknya satu episode depresi berat. Ya, remaja sekarang sudah depresi. Dulu yang depresi orang yang jauh lebih tua. Remaja itu masih happy-happynya, seneng keluar sama temen. Terus kemudian kenapa sih mereka depresi? Awalnya depresi itu gak langsung tiba-tiba depresi, tapi stres dulu. Stres itu karena apa? Karena banyak tekanan. Tekanan tuh banyak, datangnya dari mana? Simple, dari sosial media, dari gadget. Contoh, Anda mau milih makan, buka media sosial, itu sudah makan waktu sendiri, ya kan? Habis itu ada pilihannya, mau makan apa, yang promo yang mana. Ada salah satu restoran cepat saji mengatakan bahwa kalau pilihan lebih daripada 3, kebanyakan orang bingung dan kemudian nggak beli. Tapi pilihan paling baik 3. Nah, sedangkan yang Anda di dunia zaman sekarang ini, pilihannya berapa? Banyak. Anda mau makan ayam, mau makan daging sapi, itu pilihannya tuh banyak. Mau yang deket di sini, mau yang bintangnya berapa. Jadi hal itu aja, perkara milih makanan itu sudah bisa menciptakan stres kecil. Mau cari kado buat temennya, mau beliin pacarnya kopi yang mana, ya kan? Mau dikirim ke rumahnya, ada apa enggak orangnya, mesti 2 kali double check. Kamu ada di rumah enggak jam sekian, terus dicek kopinya ready enggak, lagi jam promo apa enggak. Nah, ini kan stres. Stres. Satu hari stres kecil dikumpulin jadi bulanan, jadi tahunan, bisa kebawa ke arah depresi. Berikutnya, 2020 Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa depresi adalah penyebab utama kecacatan di seluruh dunia dan penyumbang utama beban penyakit global secara keseluruhan. Secara global, lebih dari 264 juta orang di segala usia menderita depresi. Jadi, depresi ini bisa menciptakan penyakit. Jadi psikosomatis. Jadi misalnya Anda punya rekan orang depresi, biasanya selain depresi, pikiran mereka juga punya keluhan fisik seperti itu. Nanti kita bahas itu lebih dalam di kelas Building Professional Counselor, sebab setengah hari untuk menjelaskan itu. Dan pada saat memahami itu, gampang kita mengetahui apa masalah mereka. Kemudian, asuransi kesehatan Cigna baru-baru ini melaporkan bahwa kesepian dan persepsi merasa kesepian ditemukan secara luas, terutama di orang dewasa muda berusia 18 hingga 22 tahun di Amerika. Mereka mengklaim generasi Z 18-25 adalah generasi yang paling kesepian dan mengaku memiliki kesehatan yang lebih buruk daripada generasi yang lebih tua. Jadi mereka ini di dunia yang semuanya sudah serba mudah, akses kesejahteraan dipermudah, kesejahteraan misalnya, dan hiburan juga dipermudah. Anda mau nonton misalnya video, Anda bisa subscribe dimanapun dengan harga yang nggak terlalu mahal. Kemudian koneksivitas dengan teman-teman baru juga dibuka. Itu malah membuat mereka merasa kesepian. Dan mereka mengaku memiliki kesehatan yang lebih buruk daripada generasi yang lebih tua, daripada sebelum-sebelumnya. Saya ini kesepian, saya ini sendirian, tidak ada yang mau mengerti saya, sehingga orang yang sendiri mudah untuk depresi. Pada saat orang ini sendiri, dia nggak bisa ngobrol sama orang, dia akan ngobrol sama siapa? Sama dirinya sendiri. Apa yang Anda harapkan dari seseorang yang sedang tidak sehat mental, terus ngomong sama dirinya sendiri yang tidak sehat mental? Paham ya? Kalau dia punya teman yang mungkin minimal lebih sehat, lebih mungkin saya boleh pakai kata-kata lebih waras daripada dia, mungkin akan lebih baik, lebih akan membantu, lebih bisa menyemangati, menemani. Nah, yang di sini tidak. Kenapa? Karena mereka pinginnya proses cepat. Kalau Anda flashback nanti, lihat lagi sebelumnya,
Ciri-cirinya, karakteristiknya seperti itu. Nah, kemudian bunuh diri remaja meledak di abad ke-21. Sekarang bunuh diri menjadi penyebab kematian nomor 2 di seluruh dunia, di antara mereka usia 15 hingga 24 tahun. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, ini yang sebelumnya, CDC, pikiran, perencanaan, dan upaya bunuh diri ditemukan signifikan lebih tinggi di antara orang dewasa berusia 18 tahun, remaja ini sebenarnya ya, hingga 29 daripada di antara mereka yang berusia 30 atau lebih tua. Singkat cerita gini, yang usianya 30 ke atas itu keinginan bunuh dirinya lebih kecil. Yang bunuh dirinya lebih gede mana? Usia 18. Dari 9 tahun 99 hingga 2017, data tentang usia bunuh diri telah disesuaikan dan meningkat sampai 33%. Hal ini menyebabkan Institut Kesehatan Mental Nasional menyatakan bunuh diri sebagai masalah utama di masyarakat. Sebab jumlah kasus bunuh diri 47.173 meningkat 2 kali lipat dari lebih banyak di Amerika Serikat dari jumlah pembunuhan hanya 19.510. Jadi kasarnya datanya singkatnya begini, orang bunuh diri lebih banyak daripada orang yang dibunuh. Jadi misalnya populasi berkurang dan kemudian diberikan data pembanding, maka mereka ini populasi berkurang karena mereka bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Ya karena mereka depresi. Produk depresi adalah bunuh diri kalau sudah berat ya. Kemudian kenapa mereka depresi? Ya karena stres. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Perkara, ingat aja, misalnya milih makan, milih liburan kemana, pilih tiket, pilih hotel atau apapun. Pilihannya terlalu banyak. Itu stres-stres kecil. Mereka nggak punya pendidikan emosi yang baik, nggak tahu melepaskan ini bagaimana. Dan kemudian usia bunuh diri paling tinggi adalah 18 sampai 29, 30 ke atas lebih rendah, walau bukan tidak ada ya, lebih rendah presentasenya. Data ini memang dari Amerika, tapi ini sebagai gambaran sebab budaya di luar itu bisa gampang sekali masuk ke Indonesia. Yang saya khawatirkan begini, ini sudah agak lama ya penjelasannya. Yang saya khawatirkan gini, Anda dulu punya nggak teman SMA, Anda kehilangan teman itu karena bunuh diri? Saya nggak pernah. Saudara saya, teman-teman saya, ini bisa jadi tren. Kalau nggak dibantu, nggak ditanganin, bisa-bisa anak cucu kita akan punya teman yang akan punya episode cerita di kehidupannya seperti itu. Paham ya? Saya kehilangan teman. Ini cerita saya saja. Saya kehilangan teman karena dia meninggal, karena sakit, karena alasan medis. Seperti itu. Data ini mungkin nggak bisa dikeluarkan di Indonesia, mungkin tidak ada penelitiannya karena mungkin nggak etis. Karena saya pernah mencari datanya dan cukup kesulitan, dan saya melihat budaya yang gampang kan, budaya misalnya Blackpink, K-pop atau apapun, itu menjamur di Indonesia, gampang, jadinya banyak yang ketularan. Lalu semua statistik ini menegaskan pengamatan saya ini. Gen Z berurusan dengan kesepian, ketakutan, paranoia. Jadi kata-kata seperti overthinking, terus kemudian insecure, itu Gen Z yang membawa dan memunculkannya. Berkali-kali keputusasaan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maksudnya adalah ternyata usia 18 itu bunuh dirinya tinggi juga ya. Ini bukan di luar negeri, dari Jepang pun sudah memberikan data ini. Anda coba cari di CNN, itu datanya kalau di Jepang itu bunuh dirinya cukup tinggi di bulan September. Itu anak-anak sekolah tuh malah yang bunuh diri. Paham ya? Nanti coba dibaca, cari sendiri datanya. Kenapa? Mereka telah mengungkapkan penderitaan mereka, kurangnya pemahaman tentang identitas mereka. Siapa sih diri mereka ini? Dan depresi di berbagai sisi yang sangat buruk, termasuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Pertanyaan saya nih, kenapa ini terjadi? Gitu loh. Ya karena tadi saya sudah jelaskan.
Kolumnis Stephen Marche berkata, ironisnya efek negatif dari teknologi digital pada remaja dan kemanusiaan adalah isolasi. Jadi pada saat kita pakai itu kita diisolasi. Saya cuma bisa nonton layar 5,6, 6,1 lah sekarang rata-rata inch. Meskipun sejarah dunia sekarang ini kita lebih terhubung daripada sebelumnya karena adanya global digital. Pada kenyataannya manusia lebih kesepian dan menderita lebih banyak depresi daripada masa-masa sebelumnya. Gen Z ini mendambakan hubungan yang tulus, pingin punya teman, namun mereka mencarinya melalui cara yang palsu. Jadi gini, mereka ingin berteman tapi mencarinya dengan cara yang palsu. Misalnya misalnya lewat digital global, sosmed atau apapun. Ya walaupun orangnya benar ada, tapi caranya harusnya ketemu orang langsung. Ini membuat mereka terhubung namun terisolasi. Mereka ini cerdas tapi cemas, memang diberkatin tapi juga stres. Jadi Anda kalau perhatikan ya, caranya mereka kerja, caranya mereka cari duit, itu cepat sekali ngumpulin duitnya, tapi ngabisinnya juga. Kenapa? Karena mereka stres. Udahlah, gampang dicari, yuk dilepasin lagi, yuk kita foya-foya. Terus kemudian mungkin mereka flexing, mereka perlu identitas baru dari, mereka perlu pengakuan dari lingkungannya, mereka perlu viral seperti itu karena keberhasilan mereka. Fakta lainnya, selain menyebab eksternal, tekanan internal juga mewabahi Gen Z. Seperti itulah yang menimpa generasi sebelum mereka. Jadi orang tuanya juga punya masalah, ceritanya gitu ya. Salah satu yang paling signifikan adalah luka masa lalu yang tidak kunjung sembuh. Jadi mereka ini masih punya luka batin, inner child. Terus abis itu mereka menjalani kehidupan yang boleh saya sebut dengan global digital, yang mungkin mengisolasi mereka. Masalah yang belum terselesaikan akan sangat menghimpit dalam hati dan jiwa seseorang, sehingga menyebabkan kesulitan untuk memiliki pandangan positif tentang dunia. Pelecehan adalah kontributor utama. Oke, nah pelecehan ini apa? Bukan hanya pelecehan seksual, tapi pelecehan emosi, seperti itu. Dan beritanya ini sudah banyak di sosial media juga. Huffington Post menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan setiap 98 detik, ini tentang pelecehan ya, seseorang di Amerika dilecehkan secara seksual. Berarti 881,6 orang mengalami kekerasan seksual di negara Amerika setiap hari. CDC, pengendalian dan pencegahan penyakit, yang di slide sebelumnya sudah saya sebutkan, menyatakan bahwa 1 dari 5 wanita dan 1 dari setiap 71 pria akan mengalami perkosaan pada satu saat dalam hidup mereka. Sampai bikin seperti ini. Sebuah laporan dari Darkness to Light adalah organisasi pencegahan pelecehan anak menyatakan 1 dari setiap 10 anak akan dilecehkan secara seksual pada ulang tahun mereka yang ke-18. Wow, langsung saja gimana cara bantu mereka? Yang pertama, itu adalah fakta-fakta. Anda bisa cek ulang nanti, misalnya ada yang nggak berkenan, silakan saya dikoreksi. Mereka akan berfokus, bantu mereka itu gimana? Mereka fokus pada tujuan dan arah hidup mereka, tapi tidak paham caranya. Jadi gini, mereka akan terobsesi pada, wah tujuan hidup saya apa? Passion saya ini apa? Tapi sekarang ini ada golongan yang sudahlah, kamu gak usah passion-passionan, mendingan jadi duit dulu, baru jadi duit baru kamu ngomong passion. Sekarang kamu ngomong passion, kamu gak tahu cara jadiin duitnya kan gimana. Karena mereka apa? Karena mereka punya role model, mereka punya contoh, mereka punya orang itu di luar, wah kegiatannya cuma misalnya melukis, menari, nyanyi, kok enak ya dapat duitnya, kok duitnya happy gitu, keluar negeri, mau dong punya hidup seperti itu. Yang ditampilkan di sosial media itu kan pada saat enaknya, nggak enaknya itu gimana, itu kan nggak ditampilkan. Mereka nggak mikir sampai situ. Tolong diimbangin aja. Apakah passionmu ini, misalnya kamu punya tujuan hidup, bantu aja tujuan hidupnya mereka gimana, cari. Anda bisa menjelaskan, konselor bisa memberikan toolsnya ada di kelas Building Professional Counselor, tapi paling tidak ini gambaran besarnya
Saya harus menjelaskan dan mempraktekkan itu pada Anda jika Anda belajar. Kemudian masalah emosi, tantangan dalam sabar dan tenang. Mereka itu terbiasa cepat, memungkinkan stres dan depresi. Pragmatis, mereka tuh pengen yang praktis, yang cepatnya gimana. Nah, mereka tuh senang dengan komunikasi yang modelnya aku ngomong sama kamu, kemudian selesai, kemudian bisa dipraktekin. Nah, itu dia masalah emosi, tantangan dalam sabar dan tenang. Mereka nggak diajarin ini sih, karena di sekolah nggak diajarinnya matematika, berbahasa, terus bikin project, tapi memahami dirinya tidak. Kemudian inner child dan trauma masa lalu, ini saya kasih warna agak beda karena dalam konteks konseling ini sudah terjadi di sebelum-sebelumnya. Jadi ini bukan masalah baru, tapi mereka mengalami ini. Aku sakit hati sama papaku, mamaku, saudaraku, sama guruku, dan itu kebawa sampai sekarang. Aku membawa rasa malu, gak berharga, atau apapun. Dan yang terakhir masalah pelecehan. Pelecehan ini bisa emosi, bisa seksual. Datanya sudah saya berikan. Dan kemudian di kelas kami bisa memberikan clue-nya yang cukup akurat tanpa harus, ini kan gak enak nih ngomong di Indonesia. Misalnya kita ketemu klien, Pak, Bu, apakah Anda mengalami pelecehan seksual? Kan gak enak ngomong gitu. Paling enak kan kalau mereka mau cerita. Tapi kita bisa memahami clue-nya dari salah satu penyakit atau misalnya gangguan fisiknya dia. Dan pembicaraan bisa diarahkan ke sana, dan pada saat diarahkan ke sana, mereka bisa terbuka dan mereka bisa merasa lega. Emosinya bagus, terlepas dengan baik dan bagus, memungkinkan mereka untuk lepas dari depresi yang berat dan stres. Pada saat depresi stresnya berat, mereka bisa diarahkan untuk melihat ke depan. Jadi ibarat kalau Anda naik mobil, kacanya itu bersih, kaca depan itu bersih, Anda bisa lihat ke depan arah tujuan hidupnya mereka, sekaligus diarahkan. Kamu tergantung ya, ini ada dua pandangan, pilihannya di mereka. Kamu mau fokus sama tujuan hidupmu, menjalani ini, atau kamu mau sabar dengan ini sambil berproses, kamu bekerja yang lain. Jadi dua-dua bisa jalan, atau apapun itu, pilihannya terserah mereka. Oke Bapak Ibu, videonya cukup panjang, semoga ini membantu. Ini adalah update. Tadinya saya mau bikinin 2 video, tapi sebaiknya satu supaya nggak putus aja. Terima kasih kalau sudah menonton sampai akhir. Misalnya Anda berminat belajar lebih lagi, Anda bisa ikut di kelas Building Professional Counselor. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi berikutnya.